Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Luke dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita langsung masuk ke bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pembentukan BPUPKI. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan BPUPKI itu? Yuk, mari kita cari tahu. BPUPKI sendiri merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini adalah badan yang dipersiapkan untuk menyelidiki atau merencanakan bagaimana persiapan kemerdekaan Indonesia itu akan dilaksanakan gitu di kemudian hari. Nah, BPUPKI sendiri dibentuk oleh Bala Tentara Jepang. Jadi kenapa Jepang? Karena dulu Indonesia itu dijajah, yang terakhir dijajah oleh negara Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian BPUPKI ini awalnya diumumkan akan didirikan pada tanggal 1 Maret 1945, namun untuk realisasinya baru diresmikan pada tanggal 29 April yang bertepatan dengan hari ulang tahun kaisar mereka, yaitu Kaisar Hirohito. Kemudian karena BPUPKI ini dia didirikan oleh Jepang, otomatis dia juga punya nama dalam bahasa Jepang ya, yang diberi nama itu Dokuritsu Junbi Chosakai. Itu lebih terkenal tuh nama Dokuritsu Junbi Chosakai. Banyak yang menggunakan nama itu daripada menyebutkan nama BPUPKI. Kemudian mengenai keanggotaan, BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana yang 60 orang ini adalah orang pribumi, orang Indonesia, sedangkan sisanya yang 7 adalah orang Jepang, yang dimana di sini tujuannya orang Jepang ini ikut dimasukkan sebagai anggota untuk mengawasi jalannya BPUPKI. Lanjut. Nah, untuk organisasi, di sini BPUPKI dia diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan memiliki 2 wakil ya. Ada wakil dari Jepang, namanya Ichibanga Seyosio, dan ada wakil dari Indonesia, yaitu ada Raden Panji Suroso. Nah, tugas dari BPUPKI sendiri dia untuk menyelidiki bagaimana rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Jadi sebelum Indonesia itu merdeka, dia dipersiapkan dulu secara matang. Nah, melalui BPUPKI ini. Kemudian BPUPKI sendiri dia melaksanakan 3 kali sidang. Ada 2 kali sidang secara resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Untuk yang sidang resmi pertama, itu tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang ini membahas tentang dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh pahlawan nasional kita. Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh ini menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Kemudian yang selanjutnya ada sidang tidak resmi. Karena sifatnya tidak resmi, jadi tidak diketahui kapan tanggal pastinya untuk sidang tidak resmi ini. Kemudian membahas tentang apa? Di sini membahas tentang bagaimana rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu dirancang pada saat sidang tidak resmi. Dan yang terakhir, sidang yang dilakukan oleh BPUPKI ada sidang resmi yang kedua. Itu dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Tadi kan kalau di sidang tidak resmi membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, kalau yang sidang resmi kedua ini dia membahas rancangan Undang-Undang Dasarnya sendiri. Jadi isi dari Undang-Undang Dasar 45. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup dari Bu Luke. Mungkin itu dulu.
Sekian dari saya, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.